Perkembangan potensi diri. Tumbuh kembang remaja. Setiap makhluk tumbuh semakin besar dan berkembang semakin matang, menuju kedewasaan sejak lahir sampai mati. Selama mengalami tumbuh kembang dari anak-anak menjadi remaja, seseorang mengalami beberapa perubahan penting. Perubahan selama tumbuh kembang remaja diantaranya, yang pertama perubahan bentuk atau anatomi tubuh. Yang termasuk perubahan bentuk atau anatomi tubuh, pembesaran alat kelamin, pertumbuhan rambut di beberapa tempat, peningkatan kelenjar minyak dan mudah berjerawat. Suara berubah menjadi besar pada anak laki-laki, dan pada anak perempuan, suara berubah menjadi lebih lembut. Dan pembesaran otot pada remaja laki-laki, serta pembesaran pinggul dan dada bagi perempuan. Yang kedua, perubahan faali atau perubahan fungsi tubuh. Yang termasuk perubahan faali atau fungsi tubuh, alat kelamin pekat dan mudah terangsang. Jika terangsang, alat kelamin membesar atau membekak dan mengeluarkan lendir. Keluar sperma waktu tidur atau mimpi basah pada anak laki-laki. Bagi perempuan, mereka mengalami menstruasi pertama, yang menandakan alat reproduksi mereka sudah mulai berfungsi. Dan yang ketiga, perubahan kejiwaan. Keingintahuan yang tinggi mengenai berbagai hal termasuk pada masalah-masalah reproduksi. Perhatian terhadap masalah seks mulai meningkat. Keberanian untuk mencoba-coba mulai muncul, terutama jika didesak oleh lingkungan, dan anak laki-laki cenderung menyendiri dan melamun. Untuk perempuan, mereka cenderung suka ngerumpi. Kesamaan dan perbedaan tumbuh kembang remaja laki-laki dan perempuan. Kesamaannya, tiap-tiap remaja berkembang menuju pencapaian potensi atau fitrah, manakala lingkungan hidup mereka mendukung pencapaian potensi tersebut, baik sebagai orang dewasa laki-laki maupun perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah, remaja putri lebih cepat matang daripada laki-laki. Yang sering terjadi, remaja putri memiliki lebih sedikit kesempatan tumbuh dan berkembang secara fitrah. Ini karena kaum perempuan mengalami kepercayaan yang lebih rumit dan penuh masalah tentang tumbuh kembang mereka. Tumbuh kembang dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau remaja. Faktor eksternal mencakup kesehatan, gizi, lingkungan keluarga, dan lingkungan teman sebaya, serta sekolah. Hal-hal negatif yang mungkin terjadi saat proses tumbuh kembang remaja adalah rasa rendah diri yang berlebihan. Ini karena ada perasaan bahwa dirinya lebih rendah dari teman sebaya dalam hal-hal tertentu seperti kecantikan, kekayaan, dan kepandaian. Kemudian kesulitan menyesuaikan diri terhadap nilai serta pergaulan di antara teman sebaya, keluarga, dan masyarakat umum. Ini karena mereka belum paham betul mengenai hal-hal yang ada dalam kehidupan. Pencegahan dari hal-hal tersebut adalah meningkatkan ibadah, membiasakan diri mensyukuri nikmat Tuhan, mencari segi-segi positif pada diri masing-masing, berusaha memetik pelajaran dari para remaja yang telah terjerumus dalam perilaku-perilaku berisiko. Penanggulangan hal-hal negatif tersebut pada remaja diantaranya menekan rasa negatif secara berkelompok, berbagi cerita dan kesulitan bersama sahabat karib, dan menyalurkan potensi diri ke hal-hal positif seperti ibadah, kegiatan sosial, olahraga, dan kesenian. Pengembangan potensi diri. Semua manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna memiliki kelebihan. Kelebihan tiap-tiap orang seringkali disebut sebagai potensi diri. Kadang-kadang, potensi diri juga disebut sebagai fitrah. Di samping potensi diri, semua orang juga memiliki kelemahan. Jika dibiarkan, kelemahan ini bisa mengganggu potensi diri dan tentu saja menghalangi tercapainya cita-cita seseorang. Hal-hal yang dapat menghancurkan cita-cita seseorang. Yang pertama, ulah remaja itu sendiri atau perilaku-perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja.
Contohnya, hamil di luar nikah, cacat karena kecelakaan, atau terkena penyakit mematikan, misalnya AIDS, dan meninggal dunia. Yang kedua, faktor luar. Faktor luar yang dapat menghancurkan cita-cita seseorang, contohnya bencana alam, perang, dan masalah keluarga. Keputusan yang baik. Hidup manusia terdiri atas pilihan-pilihan. Kita harus memilih di antara pilihan tersebut. Inilah yang dinamakan keputusan. Untuk mengambil keputusan yang baik, setiap orang seyogyanya menggunakan pendekatan 3T yang terdiri dari yang pertama, tinjauan. Mempelajari masalah atau persoalan ataupun kebutuhan mendesak dengan sebaik-baiknya, dan kemudian menyusun daftar pilihan-pilihan yang tersedia. Yang kedua, telaah. Menimbang-nimbang untung rugi tiap-tiap pilihan. Perlu dicatat, hampir tidak ada pilihan yang bebas dari risiko. Dan yang ketiga, tindakan. Menentukan keputusan yang akan dipilih dan siap menerima risiko apapun. Sebaiknya, tindakan ini diambil setelah dilakukan analisis yang mendalam. 3 proses ini, tinjauan, telaah, dan tindakan merupakan proses yang saling berkaitan, sehingga ini akan terus terjadi hingga suatu masalah dapat terselesaikan secara tuntas.